Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 Sosiologi Pendidikan. Saya perwakilan dari kelompok 4 Wahda dengan NIM 2130202235. Pengertian pendidikan dan modernisasi. Dalam proses modernisasi pendidikan memegang peranan cukup besar. Pendidikan sejarah berhubungan erat dengan pendidikan karakter. Menurut Anies, tujuan pembelajaran yang sebenarnya adalah nation dan karakter building. Pendidikan karakter merupakan pendidikan budi pekerti yang melibatkan aspek pengetahuan kognitif, perasaan, dan tindakan. Bila dihubungkan antara pendidikan sejarah dengan pendidikan karakter, maka dalam kemampuan berkomunikasi dan mengembangkan kemampuan mencari, mengolah, mengemas, dan mengkomunikasikan informasi. Burkhardt mendefinisikan sejarah sebagai catatan tentang suatu masa yang ditemukan dan dipandang bermanfaat oleh generasi berikutnya. Mark Bloch menyebutkan bahwa sejarah merupakan ilmu tentang manusia dalam rentang waktu, dan H.G. Wells berpendapat bahwa sejarah manusia merupakan sejarah tentang gagasan. E.H. Carr menyatakan bahwa sejarah merupakan dialog tanpa akhir antara manusia masa sekarang dengan masa lampau. Kata sejarah berasal dari bahasa Arab. Asyajara berarti terjadi. Syajarah berarti pohon, syajarahan nasab berarti pohon silsilah. Apabila dialih bahasakan ke dalam bahasa Inggris, history yang berasal dari bahasa Latin dan Yunani yaitu historia, dalam bahasa Yunani disebut historia, sedangkan dalam bahasa Latin disebut history. Proses modernisasi menuntut perubahan dan perkembangan masyarakat secara cepat. Hal tersebut memerlukan penyesuaian pengetahuan, keterampilan, nilai-nilai, dan sikap tertentu dari masyarakat, yang berarti bahwa pendidikan dalam pembangunan dituntut untuk mengemban tugas yang semakin kompleks dan luas. Di Indonesia misalnya, pendidikan juga dituntut untuk menstimulir masyarakat guna menjaga kelestarian hutan, mengikuti program keluarga berencana, mempertinggi kegemaran menabung dan tabanas, dan sebagainya. Dalam proses modernisasi, pendidikan memegang peranan cukup besar. Manfaat. Beberapa manfaat yaitu proses kegiatan belajar mengajar menjadi lebih mudah dan lancar karena adanya modernisasi infrastruktur pendidikan, cara mengajar dan cara belajar. 2. Mengajar dan peserta didik menjadi lebih mengetahui berbagai penemuan baru dan hal-hal yang dapat membantu kehidupan sehari-hari mereka, sehingga mereka tidak ketinggalan zaman. 3. Lembaga pendidikan keagamaan seperti pesantren kini juga mengajarkan ilmu-ilmu umum yang bersifat duniawi dengan porsi yang seimbang. 4. Adanya peluang bagi masyarakat kurang mampu untuk menuntut ilmu di perguruan tinggi karena adanya subsidi silang. 5. Negara maju seperti Jepang menerapkan modernisasi pendidikan yang terpadu dengan bidang-bidang lainnya, sehingga tercipta suatu tatanan masyarakat yang beretika, terampil, sadar politik, serta mampu memanfaatkan potensi. Dampak. Ada beberapa dampak sebagai berikut. 1. Beralihnya media kegiatan belajar mengajar dari buku dan papan tulis menjadi laptop dan proyektor. 2. Internet dapat mempermudah kegiatan pembelajaran. 3. Berbagai peralatan informasi dan metode belajar telah membuat peranan pengetahuan murni pengajar menjadi banyak berkurang. 4. Anggaran untuk melakukan modernisasi pendidikan yang kurang mengakibatkan pendidikan tidak merata, sedangkan di dalam kualitas pendidikannya masih jauh dari harapan. 5. Biaya pendidikan di sekolah dan perguruan tinggi menjadi mahal karena tuntunan untuk
modernisasi pendidikan yang terkadang tidak sebanding dengan subsidi yang dikeluarkan pemerintah. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.